Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الفلاح
لا إله إلا الله. Alhamdulillahil Malikid Dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazza'u 'anil jismiyah wal jihahi wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Ibadah Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qailu fi kitabihil Qur'an, wa man yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli shay'in qadir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua tanpa ridho serta tanpa izin dari Allah. Kita semua tidak akan dapat berkumpul dalam majlis khutbah ini dan tidak akan melaksanakan salat Jumat yang penuh berkah ini. Mari senantiasa kita tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh siksanya Allah begitu pedih bagi umat yang ingkar atas segala nikmat. Hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku, kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa bahwasanya sebentar lagi atau tepatnya besok, pada tanggal 8 Juni besok, di mana ketika matahari terbenam besok harinya, kita sudah dihadapkan kepada bulan baru, bulan penghabisan di kalender Hijriah. Tentunya pada hari Sabtu besok, kaum muslimin akan menyambut yang namanya bulan Zulhijjah, bulan yang termasuk di antara 4 bulan yang utama dibandingkan 12 bulan yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'ah hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilu musyrikina kaffah
kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Agama kita, agama Islam, melalui ayat ini menyampaikan kepada kita semua, menganjurkan umat selama bulan Dzulhijjah untuk memperbanyak amal dan menjauhi yang namanya maksiat. Alasannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah tadi, pahala dan dosa pada bulan Dzulhijjah dilipat gandakan. Hal ini dijelaskan Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dalam kitab Ma'limut Tanzil fi Tafsiril Quran. Kata beliau, al-amalu salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum wa zulmu fihinna a'zamu minal zulmi fima siwahunna. Kata beliau, amal soleh lebih agung, lebih besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram. Apa saja bulan-bulan haram itu? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Sedangkan berbuat zalim, berbuat maksiat pada bulan tersebut juga lebih besar dari zalim di bulan-bulan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, banyak amalan sunnah yang dapat dilakukan selama bulan Dzulhijjah. Salah satu yang utama adalah berkurban. Kurban yaitu menyembelih hewan ternak yang memenuhi kriteria tertentu pada hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya kurang lebih sekitar 2 minggu lagi, dan pada hari-hari tasyrik. Makanya di beberapa tempat kadang kita saksikan ada, kalau sekiranya yang berbeda masjidnya, ada pada hari pertama, ada pada hari kedua pelaksanaan ibadah kurban. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya pada tanggal-tanggal tersebut semuanya masih boleh melaksanakan kurban. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Imam Abu Hanifah memberi hukum kurban sebagai ibadah wajib bagi orang-orang yang mampu dan tidak dalam keadaan berpergian. Pendapat ini merujuk kepada sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang berikut. Hadisnya mungkin didengarnya agak seram bagi kita. Kata Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'atu walam yudai fala yaqrabanna musallana." Sekali lagi, fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki kelapangan harta, sedangkan ia tidak berkurban, kata Rasul, maka kata Rasul, janganlah dekat-dekat tempat sholat kami. Fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hakim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ibadah kurban memiliki banyak keutamaan bagi orang yang menunaikan. Keutamaan pertama dari ibadah kurban ialah ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala selama hari Idul Adha. Dalam suatu hadis
Diriwayatkan Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Aisyah menuturkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam, manusia maksudnya, pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang daripada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Meskipun ini termasuk hadis hasan, namun ini bisa kita jadikan ibrah. Masyaallah muslimin, tidak hanya jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Itulah ibadah utama pada saat Idul Adha nanti, atau kurang lebih hampir 2 minggu lagi, yaitu menyembelih kurban. Keutamaan kedua, bahwasanya berkurban mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, sebagaimana yang pernah kita ketahui sejak kecil kita, kisah yang sudah sangat populer bagi kita, diajarkan waktu kita MDA, waktu kita TPA, waktu kita mungkin didikan subuh, diajarkan bahwasanya Nabi Ibrahim pernah hampir menyembelih putra kesayangannya, putra yang dicintainya. Dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abata fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahul bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Lalu kata Ibrahim kepada anaknya, pikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya yang soleh, Ibrahim, Nabi kita menjawab. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak terbantahkan lagi bahwasanya dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita semua bahwasanya ada dua yang sedang berserah diri di sini. Yang pertama ayahnya Ibrahim. Kalau sekiranya di tempat kita, di masyarakat kita sekarang, kalau memang dia mendapatkan perintah dari Allah langsung, biasanya adalah seorang ayah itu adalah seorang yang memiliki kuasa di dalam rumah. Maka apabila diperintahkan oleh Allah, maka ada kemungkinan ketika seorang ayah yang tidak arif langsung diambil pisau, langsung ditusuk anak. Tapi Ibrahim tidak seperti itu, memperlihatkan kebijaksanaannya kepada anaknya yang dicintainya. Kata Ibrahim, pikirkanlah apa pendapatnya. Lalu apa kata Ismail? Ismail yang dalam,
Ismail yang soleh tidak membantah ayahnya, tidak melawan ayahnya, tidak menampar atau menjawab perkataan ayahnya. Tapi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama melihat di sini keduanya memang orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Berkaca saja kita di kehidupan kita yang nyata sekarang, mungkin, mohon maaf, ada cekcok dengan orang tua, anak cekcok dengan ayah, ayah cekcok dengan anak. Tahu apa yang terjadi? Mungkin seminimal-minimalnya mungkin tidak bertegur sapa. Tapi ini alhamdulillahnya tidak menjadi contoh dalam keluarga Ismail dan Ibrahim, dan ini bisa kita pegang teguh sampai nanti. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tentu kita semua sama-sama tahu bagaimana kisahnya dan rasanya tidak perlu kami sampaikan ulang. Yang ingin kami tegaskan di sini bahwasanya kesabaran dan ketakwaan itu bisa dibentuk nantinya pada saat ibadah kurban nanti. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir, keutamaan ketiga dari berkurban adalah ibadah yang dicontohkan dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang menyembelih sesudah salat Idul Adha, maka sempurnalah ibadahnya dan ia mengikuti sunnah kaum muslimin. Artinya Rasulullah SAW sudah melaksanakan ibadah kurban ini pada saat ibadah kurban ini sudah menjadi perintah dalam ajaran agama kita. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu kurban. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak SMK Penerbangan Nusantara Kertapi? Bagaimana meraih berkahnya bulan Zulhijjah? Maka perlu kami sampaikan pada saat nantinya tanggal 9. Mohon ini dicatat dalam pikiran masing-masing, dalam hati masing-masing. Ada ibadah yang bisa menggugurkan dosa kita setahun. Ya, itunya puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Kamu, anak-anak bapak ini, tentu belum ada upaya, belum bisa berkurban. Tapi bapak harapkan jangan sampai kamu lalai dalam melaksanakan perintah puasa sunnah itu. Apa namanya? Puasa sunnah Arafah. Tolong diingat dalam pikirannya, tolong diingat dalam hatinya. Tanggal 9 insya Allah saya akan melaksanakan puasa. Kenapa? Karena tentu meskipun ada dalilnya ketika kita berkurban tidak bisa onta, bisa sapi, bisa ayam, bisa segala macamnya. Tentu kita ambil yang paling ringan, yang mungkin bisa kita ikuti, yaitunya berpuasa. Puasa Arafah. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa dengan hal yang demikian. Demikianlah khutbah kali ini yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf sekali lagi apabila terdapat kesalahan dalam beberapa penampilan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil imani wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada sekolah kami ya Allah. Berikanlah keberkahan pada guru-guru kami ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada anak-anak didik kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keistiqomahan bagi kami dalam melaksanakan ibadah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah kami kepada Engkau ya Allah. Tegur kami apabila kami telah terlalu jauh ya Allah dan melampaui batas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim wadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن